baiklah rekan-rekan media, Bapak Ibu semua, terima kasih untuk kehadirannya dalam acara Kick Off Startup Campus 2021. Saya Berliana Elizabeth akan membantu jalannya Kick Off dengan tema yang sangat menarik, yaitu Ciptakan Indonesia Unggul lewat Generasi Inovator Digital. Sebelum kita memulai acara, saya akan sampaikan ketentuan pelaksanaan virtual hari ini. Bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan media, mohon mencantumkan nama dan asal media atau institusi dalam tampilan Zoom-nya. Misalnya Berliana dari Kompas. Tujuannya apa? Untuk kita bisa langsung mengenali rekan-rekan yang hadir. Tanya jawab, kita juga jadi enak nih untuk bisa mengenali rekan-rekan. Selanjutnya, mohon untuk menonaktifkan atau mute speakernya saat tidak berbicara untuk menghindari gangguan suara saat acara berlangsung. Selanjutnya, ketika sesi tanya jawab, silakan raise hand dan menghidupkan speaker dan kamera, atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Begitu saja untuk ketentuannya. Baiklah, kita akan mulai acara Kick Off Startup Campus 2021 siang ini. Perkembangan teknologi turut berperan dalam munculnya berbagai inovasi baru yang terus dihadirkan melalui produk maupun layanan startup. Indonesia didapuk sebagai salah satu negara terbanyak yang melahirkan startup terbaik. Tercatat, Indonesia menempati peringkat kelima dengan jumlah startup terbanyak, yaitu sekitar 2.967 yang dilansir oleh situs startupranking.com. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kita telah mendatangkan berbagai narasumber yang kredibel di bidangnya, yakni ada Mas Ahmad Jaki, selaku founder of Ahmad Jaki Foundation. Selamat siang, Mas Jaki. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Selanjutnya ada Ibu Mariati, selaku Director of Ahmad Jaki Foundation. Selamat siang, Ibu Mariati. Siang, Mbak. Iya, selamat siang, Ibu. Dan kita juga sambil Selamat siang. Selamat siang. Ya, kita juga akan sambil menunggu, yakni Profesor Nizam selaku Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Mungkin nanti sambil menunggu kita akan memulai acara lebih dahulu. Dan juga hadir bersama kita dua orang dari sponsor, yakni Bapak Wayah selaku Managing Director Endeavor. Selamat siang Pak Wayah. Apakah sudah bergabung bersama kita? Oke, Pak Wayah mungkin belum. Dan ada satu lagi, Mr. Kylie Eng, Managing Partner of 500 Startup. Mungkin juga akan bergabung selanjutnya. Selamat siang semuanya, mohon maaf. Oh, sudah hadir? Ya. Oke, selamat siang. Yang mana yang bicara? Mr. Kylie ya? Wayah, Mbak. Oh, Pak Wayah. Halo Pak Wayah, selamat siang Pak Wayah. Selamat siang. Sudah terlihat. Oke, selamat siang Pak Wayah. Sehat Pak? Sehat, terima kasih. Luar biasa. Oke, baiklah kita akan memulai acara kita. Karena belum ada Prof. Nizam, jadi kita awalnya untuk berfoto bersama dulu. Namun sebelum ada Prof. Nizam, kita langsung saja mempersilakan Mas Ahmad Jaki untuk memberikan sambutannya. Kepada Mas Jaki kita persilakan. Silakan Mas Jaki. Ya, terima kasih Mbak, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, biar semangat ya. Selamat pagi teman-teman media dan rekan-rekan yang sudah hadir. Senang sekali hari ini kita bisa ya melakukan kick off launch ya. Yang pertama, walaupun Prof. Nizam tidak hadir, yang pertama kami hormati Prof. Nizam selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang sudah ya sangat-sangat kooperatif, memiliki program sangat luar biasa ya, inovatif ya, memiliki program Kampus Merdeka di mana mahasiswa-mahasiswa hari ini bisa mengambil kelas-kelas yang di luar kelas yang udah ada. Dan juga mungkin jika hadir pejabat-pejabat eselon, staf ahli, kementerian dan juga partners, Mas Wayah, Kylie,
Jadi acara ini Startup Campus ini didukung ya sama partner-partner, walaupun yang foundation kami hanya membantu menyelenggarakan, tapi tanpa partner, tanpa dukungan dari partner-partner seperti Endeavor, 500 Startup, Founders Institute, Block 71 dan NUS, ini acara Startup Campus ini nggak ada artinya. Jadi ini memang proyek kolaborasi. Selanjutnya mungkin saya sedikit mengawali dengan berdoa, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah karena kita semua diberikan kesehatan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan karena hari ini luar biasa ya pandemi. Inilah juga kenapa kita ngadainnya Zoom. Mudah-mudahan walaupun pandemi teman-teman semua tetap waspada, sehat, tapi juga tetap bisa beraktivitas, memberikan impact kepada orang banyak. Selanjutnya saya ingin menjelaskan sedikit mengenai Ahmad Zaki Foundation. Jadi ini sebagai Ahmad Zaki Foundation ini yayasan yang saya dirikan setelah saya tidak melanjutkan aktivitas di Bukalapak setahun yang lalu kira-kira. Jadi idenya adalah bagaimana kita bisa memberikan impact sebanyak mungkin kepada masyarakat Indonesia lewat foundation ini. Salah satunya fokusnya yaitu di bidang sains, karena saya dan tim sangat percaya bahwa kunci dari kemajuan manusia Indonesia adalah salah satunya itu di bidang sains dan teknologi. Dan belum banyak yang bermain di sektor ini, tapi juga tidak hanya sains dan teknologi, juga aspek kewirausahaannya. Nah ini kita juga dukung dengan investasi berdampak. Kita sudah melakukan beberapa investasi walaupun belum kita announce terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki misi sosial ya. Jadi harus memiliki misi sosial. Kalau di Init6, di company venture capital saya itu sangat profit oriented, tapi kalau di Ahmad Zaki Foundation ini kita bisa investasi di perusahaan-perusahaan yang memiliki misi sosial. Dan juga jika ada suatu penelitian atau terobosan-terobosan, itu kita juga siap untuk melakukan support. Jadi prinsipnya Ahmad Zaki Foundation bergerak di bidang yang fokusnya di sains, teknologi, disupport dengan education-nya, pendidikannya. Nah, dalam rangka mendukung program Merdeka Belajar, jadi Mas Menteri Nadiem Makarim ini memiliki program yang sangat inovatif. Tadi saya sebutkan Kampus Merdeka, di mana mahasiswa-mahasiswa itu tidak hanya belajar di kampusnya saja, tapi juga belajar di luar bidang-bidang lain. Dan ini sangat cocok sekali dengan misi kita, bagaimana kita bisa mendidik mahasiswa-mahasiswa itu skill entrepreneurship yang akan diberikan oleh praktisi-praktisi yang sudah pakar di bidangnya. Ya salah satunya yang saya sebut tadi, Entrepreneur Network-nya itu luar biasa. Pasti founder Endeavor, saya sendiri termasuk founder Endeavor, itu pasti nanti akan mengajari adik-adik kita mahasiswa bagaimana menjadi founder, step-stepnya. Kaylee dari 500 Startup juga nanti juga akan menjelaskan mungkin 500 Startup karena itu venture capital tingkat world class, hopefully bisa membawa best practice yang ada di Silicon Valley ke Indonesia gitu. Jadi misinya bagaimana menyebarkan best practice ini ke adik-adik mahasiswa di seluruh dunia. Memang mungkin hasilnya tidak instan, tapi kita ingin bagaimana program yang kita beri nama Startup Campus, karena memang kita tujukan untuk mahasiswa, jadi ini hanya untuk mahasiswa, itu bisa nanti ke depan melahirkan founder-founder di bidang teknologi yang bisa menciptakan inovasi, menyelesaikan masalah, tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi juga mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan juga, sehingga ini akan membuat
negara kita menjadi lebih baik ke depan. Program Startup Kampus sendiri bertujuan untuk mendorong generasi muda untuk bisa memulai mendirikan perusahaan startup ya, perusahaan teknologi rintisan, sehingga tadi bisa memiliki nilai manfaat yang sangat banyak kepada kehidupan masyarakat Indonesia. Ya kita lihat sendiri ya, belakangan ada Gojek, Grab, Tokopedia, Bukalapak, itu benar-benar bisa memberikan luar biasa lapangan pekerjaan dan inovasi, efisiensi terhadap ekonomi kita. Dan kita ingin itu nggak hanya berhenti di situ, tentu masih banyak. Jadi kita harus menganggap bahwa semua ini hanya awalan. Indonesia harus pergi ke step lanjutan, di mana bisa menciptakan inovasi-inovasi di sektor-sektor lain. Tidak hanya di sektor digital mungkin, tapi juga sains dan sebagainya. Jadi di rangkaian program ini mahasiswa nanti diberikan kelas-kelas selama 1 semester yang dimaksudkan ini akan menggantikan kelas-kelas selama 1 semester di kampusnya. Dan akan didampingi oleh mentor-mentor, pengajar-pengajar yang sangat kredibel, sangat pengalaman di bidangnya, sehingga paling tidak mahasiswa nanti ketika keluar dari kampus sudah memiliki wawasan, wah ini nih best practice-nya di sini, sehingga ini bisa mempercepat akselerasi para mahasiswa itu, karena saya sendiri juga pengalaman saya, waktu terbaik untuk memulai startup adalah ketika yaitu waktu mahasiswa sampai mungkin 5 tahun setelah lulus, karena itu masa-masa saya sebut golden age, masa-masa emas karena tidak memiliki tanggungan, tidak memiliki beban untuk memulai atau beban cicilan ya kalau saya sebut, ya, itu adalah masa-masa emas, sehingga memang proses pendidikannya harus dilakukan sedini mungkin dari kampus gitu. Jadi kami berharap program ini bisa meningkatkan juga antusiasme mahasiswa untuk memulai suatu usaha yang inovatif, karena memang di tengah pandemi ini suasananya memang sangat gloomy ya. Mungkin setidaknya dengan program ini kita memberikan semangat, hey di tengah problem COVID seperti ini, hendaknya ini bisa jadi opportunity bagi mahasiswa untuk bisa melihat gitu, karena di balik masalah atau di balik challenge seperti sekarang ini tentu ada masalah, tentu ada peluang ya, tentu ada peluang yang sangat besar untuk generasi muda kita untuk melakukan inovasi. Jadi terakhir mungkin saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, terutama yang pertama kepada Kemdikbud Ristek yang benar-benar suportif, luar biasa sekali, melakukan inovasi dan kerjasama dengan yayasan kami, dan juga yang tak kalah penting, terima kasih juga partner Endeavor, 500 Startup, Founder Institute, Block 71, ada juga Asegaf, Hamzah and Partner, dan juga yang lain-lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Mudah-mudahan program ini bisa menginspirasi generasi muda, mudah-mudahan juga bisa menginspirasi kampus-kampus untuk mengadop kurikulum yang kami sajikan, sehingga makin banyak entrepreneur yang inovatif, yang memiliki ide-ide yang luar biasa untuk kemajuan menyelesaikan masalah yang ada di negara kita ini. Atas perhatian teman-teman dan hadirin semuanya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Jaki. Ya, Mas Jaki ini sudah terbukti ya sebagai salah satu pelaku startup ya Mas, inisiator ya, dan founder Bukalapak, luar biasa. Seperti apa sepak terjangnya sampai Bukalapak sebesar seperti saat ini. Terima kasih Mas Jaki. Selanjutnya bersama kita sudah hadir Profesor Nizam. Halo, selamat siang Profesor. Selamat siang Prof. Selamat siang. Iya, apa kabar Prof? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah Prof, karena Profesor sudah hadir bersama kita langsung saja memberikan
kesempatan untuk Prof memberikan pendapatnya untuk acara kita pada siang hari ini. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Mbak Berliana. Yang saya hormati Mas Zaki, anak muda yang luar biasa sekali, dan teman-teman sekalian yang bergabung di dalam acara webinar Startup Campus hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita semua diberikan kesehatan sehingga siang hari ini bisa bersilaturahmi meskipun melalui daring. Saya rasa gloomy itu hanya ada di hati, Mas Zaki. Jadi insya Allah kita selalu optimis dan percaya pada rahmat Allah lah. Semua itu pasti ada hikmahnya dan kita semua bertugas untuk mencari hikmah tersebut. Nah, saya berbahagia sekali siang ini kita disuntik dengan semangat entrepreneurship dari Mas Zaki dan kawan-kawan membangun optimisme kita ke depan. Dan dengan semangat optimis itu insya Allah pandemi segera bisa kita atasi bersama-sama dan segera berlalu. Saya waktu menjadi dekan Fakultas Teknik pertama tamu VIP yang saya undang adalah Mas Zaki. Masih ingat waktu itu, karena saya melihat ini adalah satu hal yang sangat penting, membangun entrepreneurship bagi anak-anak kita, adik-adik mahasiswa yang tadi berada di dalam golden age-nya, di dalam golden opportunity-nya, sebelum memasuki dunia yang penuh tanggung jawab sebagai seorang manusia dewasa, tapi di puncak kreativitasnya ini bisa terinspirasi dengan semangat-semangat entrepreneurship untuk membangun diri dan masa depannya. Kita tahu di Indonesia ini jumlah startup, terutama startup digital, terbanyak kelima di dunia, jauh di atas negara-negara Asia. Bahkan seluruh startup di Asia Tenggara kalau dijumlah itu belum ada seperempatnya jumlah startup di Indonesia. Ini adalah dahsyat sekali, dan ini justru harus kita akselerasi terus, karena disitulah potensi kita. Kreativitas anak muda kita ini luar biasa sekali, dan tinggal kita salurkan, kita inspirasi, dan kita berikan dukungan bekal-bekal untuk bagaimana memulai satu dunia usaha, bagaimana siap untuk jatuh, untuk bangun kembali, siap untuk gagal, untuk menemukan keberhasilan berikutnya. Nah, ini tentu sangat penting. Tidak hanya sekedar startup, tidak sekedar entrepreneur, tapi sociopreneur. Startup yang berorientasi pada kemaslahatan bersama. Saya sangat mengapresiasi Mas Zaki dengan Bukalapaknya itu betul-betul satu bentuk startup yang sociopreneur-nya sangat luar biasa sekali. Masyarakat biasa yang mungkin tadinya hanya tukang loak itu bisa dengan mudah punya akses pasar ke seluruh Indonesia dengan Bukalapak, tanpa modal, tanpa harus bersusah payah. Nah, semangat-semangat sociopreneur semacam inilah yang kita harapkan akan bangkit dari anak-anak muda kita, sehingga orientasi untuk maju bersama, mendapatkan maslahat bersama, saling memberikan manfaat, ini akan menjadi kekuatan yang membangun ekonomi kita ke depan. Semangat gotong royong adalah akar dari karakter bangsa kita yang makin lama makin luntur. Ini harus kita bangun kembali. Dengan bersama-sama itu kita bisa maju bersama jauh lebih pesat dibandingkan dengan kalau kita maju sendiri dan yang lain tertinggal di belakang. Nah, saya sangat berharap melalui program Startup Campus ini yang didukung oleh para entrepreneur dahsyat ini betul-betul bisa menghasilkan startup-startup muda dari kampus yang berorientasi pada sociopreneur, pada pengembangan ekosistem kewirausahaan secara nasional. Kalau kita tadi berbicara bahwa startup di Indonesia ini urutan kelima terbesar di dunia dengan sekitar 2.500 startup saat ini. Tapi kalau kita melihat Amerika Serikat misalnya itu jumlah startup sampai 60.000 lebih. Jadi masih berpuluh kali lipat dari jumlah startup di Indonesia. Nah, dengan kreativitas kita dari Sabang sampai ke Merauke yang sangat ragam kreativitasnya itu tidak ada duanya lah di dunia. Dua daerah tidak ada makanannya berbeda satu dengan yang lain, makanan daerahnya, lagu daerahnya, pakaian daerahnya, tariannya, itu sudah menunjukkan keragaman kreativitas yang ada di masyarakat. Nah, jadikanlah ini sebagai kekuatan bangsa kita untuk maju ke depan. Jadi kalau sekarang ini kita melihat K-pop, BTS bisa mengguncang dunia, maka harusnya suatu saat Indonesia bisa melahirkan berbagai macam
kreativitas, seni, budaya yang kemudian bisa dimonetize, bisa menjadi ekonomi baru yang menyejahterakan masyarakat dan memajukan bangsa dan negara. Saya yakin itu bisa, apalagi dengan dukungan bergotong royong, bergandengan tangan, bekerja sama dengan semangat kampus merdeka. Kita merdekakan seluruh potensi adik-adik mahasiswa dengan diberikan contoh oleh kakak-kakaknya yang sudah berhasil, dan kita bangun bersama-sama secara bergotong royong dengan seluruh mitra. Saya berikan apresiasi pada Ahmad Zaki Foundation, pada 500, Founder Institute, Tech in Asia, Aseka Hamzah and Partners, Endeavor, Unit 6, dan Block 71 yang telah bergabung dalam program ini. Semoga dengan bergotong royong kita akan lebih cepat bangkit, lebih cepat maju ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Nizam, luar biasa ya. Prof. Nizam ini update, termasuk ke BTS segala ya Prof. Oke, terima kasih untuk sambutannya. Berarti bisa kita katakan kalau program ini adalah yang paling layak untuk diikuti oleh para penerus bangsa, sehingga Indonesia bisa melahirkan anak bangsa yang cerdas dan kreatif untuk bisa bersaing di global seperti sekarang ini. Baiklah, saya ingin memberikan pertanyaan kepada Prof. Nizam. Mohon dijawab ya Prof ya. Yang pertama itu, sejauh mana program ini dapat mendukung generasi penerus bangsa untuk terus berinovasi dalam dunia digital saat ini, Prof? Ya, saya yakin akan sangat besar ya, karena sekarang ini adik-adik mahasiswa kan mereka punya kreativitas, tapi tidak tahu bagaimana menyalurkannya. Punya ide, tapi bagaimana memasuki pasar, misalnya belum punya pengalaman. Bagaimana akses ke venture capital misalnya. Apa risiko yang harus mereka hadapi, apa tantangan yang mereka hadapi, itu buta. Dan sangat perlu pengalaman dari teman-teman pelaku betul, yang akan bisa lebih memberikan hints lah bagi adik-adik ini untuk menemukan jalannya. Tentu kita tidak baik juga membimbing, menuntun mereka seperti menyuapi balita begitu ya, tapi bagaimana men-challenge mereka dan memberikan pintu-pintu yang terbuka dan silakan mereka menemukan sendiri jalannya. Jadi kita jangan don't pretend we will lead them to their future, tetapi kita menginspirasi mereka. Itu yang sangat penting, menginspirasi mereka untuk menemukan hari esoknya, masa depannya dengan melihat peluang-peluang yang beragam sekali. Jadi sangat penting program ini. Ya, terima kasih Prof. Selanjutnya, apakah pemerintah siap berkontribusi dalam memberikan fasilitas yang baik dalam mendukung generasi muda untuk terus berinovasi terutama di dunia digital ini? Ya, all out. Kita sangat mendukung program-program dan kita dengan segala resource yang ada, kita mengakselerasi perkawinan massal antara kampus dengan dunia kerja ini, antara kampus dengan kampus kehidupan. Jadi anggaran Dikti itu sangat terbatas, kecil, itu semua kita fokuskan pada mengakselerasi sinergi antara kampus dengan dunia industri, dunia kerja. Melalui berbagai macam program, mulai dari program matching fund, setiap kontribusi industri kita dampingi dengan resource yang sama, untuk setiap juta dari industri kita dampingi dengan juta yang sama, setiap miliar dari industri kita dampingi dengan miliar yang sama, sehingga dampaknya 2 kali lipat. Kemudian program-program untuk magang bersertifikat, micro credentials, ini juga kita akselerasi dengan pendanaan dari pemerintah. Kita mendapatkan dukungan dari LPDP untuk bisa membiayai adik-adik dari Papua misalnya, untuk bisa belajar di pusat-pusat profesi di Jakarta misalnya, kita biayai perjalanan mereka dari daerah ke Jakarta. Selama tinggal di Jakarta kita bantu biaya hidupnya. Jadi kita betul-betul serius untuk mendorong dan mewujudkan generasi unggul ini. Tapi sekali lagi tidak bisa pemerintah sendiri, harus bergotong royong bersama-sama. Pemerintah sangat terbatas, tapi dengan segala keterbatasan kita fokuskan ke sana dengan harapan seluruh mitra, seluruh ekosistem terbangun. Jadi ini harus bersama-sama. Terima kasih. Ya, siap. Di sini ada Ahmad Zaki Foundation salah satunya ya, Prof. Ya, terakhir Prof, bagaimana pendapat Prof Nizam tentang perkembangan digital sekarang? Apa yang perlu diperhatikan? Jadi begini, saat ini kan kita semua sudah tiba-tiba bertransformasi masuk ke dalam dunia digital. Ya, ini blessing in disguise dari pandemi ini, tiba-tiba seluruh masyarakat kita menjadi masyarakat daring, masyarakat dalam jaringan.
transformasi digital terjadi dengan amat sangat pesat. Nah, sekarang tinggal waktunya untuk menjadikan transformasi digital tadi menjadi transformasi positif. Kita tidak hanya menjadi konsumen digital, tetapi menjadi produsen digital. Kita tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tapi juga pencipta teknologi. Kita tidak hanya sekedar menjadi konsumen dari barang-barang impor, tapi juga menjadi produsen dari barang-barang yang kemudian nanti kita ekspor. Jadi ini saatnya untuk kita sekali lagi bekerja keras bersama-sama untuk mewujudkan satu kedaulatan digital di tanah air. Siap, terima kasih Prof. Baiklah, karena keterbatasan waktu Prof, kita tahu sudah dikasih warning, Prof nggak bisa berlama-lama di sini. Jadi sebelum Profnya leave dari room kita, sebaiknya kita ada foto bersama dulu dengan para narasumber. Para narasumber dulu, silahkan menghidupkan kameranya. Bapak host, mohon diatur untuk bisa foto bersama para narasumber. Semangat. Semangat, oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin tangannya bisa dikepalkan bersama. Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. 1, 2, 3. Oke, mungkin rekan-rekan media ada yang mau ikut foto bersama dengan Prof. Nizam dan para narasumber, silakan menghidupkan kameranya. Masih malu-malu mungkin? Baiklah. Terima kasih. Kita hitung. 1, 2, 3. Silahkan difoto. Oke. Terima kasih. Terima kasih semua. Atau Mas Zaki ada ada kata-kata untuk Prof. Nizam sebelum Prof. Nizam meninggalkan room kita? Ya, terima kasih Prof. Untuk kerjasama ini mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal ya pertumbuhan atau perkembangan generasi muda menuju era baru ya, era entrepreneurship, inovasi, bahwa Indonesia mestinya di masa depan kita harus kenal sebagai negara yang kaya akan inovasinya. Siap. Pabrik startup Indonesia. Siap. Terima kasih Prof. Nizam untuk kehadirannya, untuk kesediaannya. Tepat waktunya sesuai jadwal. Kita harus meninggalkan karena sudah ada acara lain katanya dan kita sudah di warning dari awal. Terima kasih Prof. Tapi acara kita akan tetap berlanjut untuk acara selanjutnya. Terima kasih Prof. Selamat siang. Salam sehat selalu. Oke, baiklah. Terima kasih tadi kita sudah bersama dengan Prof. Nizam, Dirjen Dikti Kemendikbudristek. Selanjutnya acara kita lanjutkan dengan pemaparan dari Ibu Mariati mengenai foundation ini bagaimana, dan juga Ibu Mariati ini adalah lulusan dari Universitas Nanyang yang terkenal sebagai IT-nya ya, Ibu Mariati ya. Iya. Ya, silakan Ibu Mariati. Ya, sebelumnya saya mungkin karena Prof. Nizam udah out, saya sebelumnya terima kasih dulu ya secara resmi kepada Prof. Nizam selaku Direktur Jenderal Dikti yang telah meluangkan waktunya untuk datang dan memberikan sambutan. Kemudian tentunya partners di dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Wayah Suroto ya, Pak Wayah. Kemudian Pak Kylie Eng dari 500 Startup Southeast Asia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua ya. Jangan sampai kita sakit di saat-saat pandemi yang seperti ini. Puji dan syukur juga kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa berkumpul juga pada acara pembukaan rangkaian program Startup Campus 2021 ini. Sekarang saya akan memaparkan terkait program. Ini mungkin bisa dibuka dulu ya untuk share screen-nya dari panitia. Bisa dibuka untuk share screen-nya. Oke. Oh, dari situ ya, di share.
Ya, silakan Ibu Mariati. Oke. Jadi Startup Kampus ini adalah kolaborasi ya antara Ahmad Zaki Foundation dan partner, salah satunya tadi 500 startup Southeast Asia dan Endeavor Indonesia. Mohon maaf tadi saya salah menyebutkan nama Pak Wayah Surya Wiroto ya, mohon maaf Pak Wayah Surya Wiroto. Jadi nanti Pak Wayah juga akan memberikan sambutan di sini. Jadi ini kita sebagai orkestrator sebenarnya, dan ini fully supported by Kemdikbudristekdikti. Ya, next. Jadi seperti apa sih program ini? Objektifnya ini sebenarnya untuk menciptakan founder ya, founder yang berkualitas gitu. Tapi untuk Startup Kampus ini kita pengen bisa membawa pengalaman Silicon Valley yang terbaik gitu ke Indonesia. Jadi setelah program ini kita berharap bahwa mahasiswa-mahasiswa ini bisa menciptakan sebuah ide bisnis atau prototype produk ya yang sudah tervalidasi lah. Jadi bahwa itu valuable, usable, feasible dan viable gitu. Dan ini sertifikat training program yang bisa dikonversi ke 20 SKS maksimal. Jadi sudah granted ya istilahnya, dapat dikonversi ke 20 SKS. Jadi menariknya ini sebenarnya. Dan ini setelah program, para mahasiswa juga akan mendapatkan sertifikat, di mana sertifikatnya ini sebagai pengembang produk dan bisnis digital. Sehingga nanti kalaupun para mahasiswa tidak mau melanjutkan untuk menjalankan startupnya gitu ya misalnya, tapi sayang sekali sih kalau misalkan tidak mau melanjutkan, karena kan ini kan memang tracknya sebagai founder. Cuma kalaupun nanti mau kerja dulu gitu di startup gitu, nah ini mereka bisa langsung lompat istilahnya, lompat posisi ke jabatan-jabatan tertentu seperti product manager misalnya atau business manager. Jadi ini manfaatnya sangat-sangat besar sekali. Nah, success matrix-nya kita hanya menerima 15 sampai 30 tim. Kenapa? Karena kita hanya bisa menerima 60 orang gitu. 60 orang ini kalau misalnya satu tim itu terdiri dari 2 sampai 3 ya berarti sekitar 15 sampai 30 tim. Jadi sangat-sangat terbatas sekali sih yang bisa kita training. Dan kita berharap ya kita bisa satisfaction rate-nya dari peserta itu bisa mencapai 4 out of 5 ya scale-nya seperti itu. Next. Ya. Nah, apa saja sih yang akan didapatkan oleh peserta? Nah, yang pertama kita akan memberikan online training. Nah, online training ini jadi fully online semuanya. Jadi ada pembelajaran sinkronus, live gitu ya dengan experts. Ada juga pembelajaran asinkronus yang kita berikan konten-konten pembelajaran yang berkualitas. Dan kemudian yang paling penting adalah intensif mentorship dengan mentor-mentor yang sangat kredibel gitu. Kemudian kita juga memberikan akses untuk networking atau membangun jaringan dengan berbagai macam pemain-pemain penting di dunia startup. Nah, gimana sih cara daftarnya gitu? Yang paling penting adalah peserta harus mendaftar dalam bentuk tim, minimal 2 orang, ya 2 maksimal 3 orang seperti itu. Dan ini harus terregistrasi di Kampus Merdeka juga. Jadi kalau pesertanya tidak daftar melalui Kampus Merdeka maka tidak bisa ikutan. Jadi ini paling penting, mereka harus daftar melalui Kampus Merdeka dan juga daftar melalui Google Form kita gitu. Jadi ada 2. Dan mereka harus menyediakan ide, mendeskripsikan ide bisnis mereka, hanya simple aja, mungkin 150 kata gitu. Jadi nggak usah sampai proposal berhalaman-halaman, nggak, hanya 150 kata saja. Nah, daftar untuk Kampus Merdekanya ini kita nanti akan kasih linknya, ini di daftar bit.ly, daftar startup kampus, kemudian untuk G-form-nya itu di bit.ly tim startup-nya, T-nya gede, S-nya gede, dan U-nya gede. Nah, setelah kita seleksi, nanti terakhir akan ada final interview. Seperti itu. Jadi proses seleksinya cukup 3 kali aja. 3 selection ya, stage. Next, mungkin. Ya. Nah, flow-nya seperti apa? Jadi kita total jamnya itu 560 jam. Jadi sangat-sangat intensif sebenarnya, sangat intensif. Maka dari itu kan kampus mereka sebenarnya membebaskan para mahasiswa
untuk tidak ikut kuliah ya di kampusnya masing-masing. Jadi fokus ke program independen ini. Karena ini kan studi independen bersertifikat. Jadi fokus 100% ke program ini gitu. Itu sudah di istilahnya sudah dititahkan oleh Kemdikbud sendiri. Nah, bagaimana flow-nya? Kita ada matrikulasi. Jadi para mahasiswa akan belajar design thinking, leadership, managing team. Ini foundational skill lah. Kemudian masuk ke core trainingnya. Jadi ini core training ini yang merupakan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh founder tadi, yaitu bagaimana sih cara membangun produk yang baik, bagaimana membangun tim, terus strategi pengembangan perusahaan bagaimana, inovasi dan segala macam ya. Dan ada projectnya di sini. Jadi setiap topik itu pasti punya project, dan yang paling penting adalah final project paling besarnya. Makanya di sini hoursnya cukup besar ya, 120, dan ini yang nanti akan dibawa ke demo day. Jadi di demo day nanti peserta akan presentasi satu persatu di hadapan juri, investor, pemain-pemain startup lainnya, pendiri-pendiri, nanti kita bawa semua ke virtual demo day. Peserta di situ akan diberikan kesempatan untuk menunjukkan apa sih hasil yang sudah mereka dapatkan dari sekian banyak training ini. Along the way, mereka akan dapatkan one-on-one coaching atau mentorship tadi dengan para mentor. Jadi cukup intensif ya. Nah, next-nya. Oh ini nggak ada ininya. Oke, tadi saya sudah tambahkan sebenarnya di link terbaru di sini. Jadi kita registrasinya itu terbagi 2 periode sebenarnya. Ini sangat penting sih sebenarnya. Registrasinya itu terbagi 2 periode. Periode pertama itu sebenarnya tutupnya besok. Periode pertama itu tutupnya 30 Juni gitu. Nah, kita akan buka lagi periode kedua registrasi dari tanggal 1 Juli sampai 15 Juli. Jadi ini sangat penting sih. Tadi saya sudah tambahkan sebenarnya. Cuma mungkin belum diupdate kali ya, Bang. Terbagi 2 ya periode registrasinya. Yang pertama itu sampai besok penutupannya registrasinya. Kemudian registrasi periode kedua itu dari tanggal 1 Juli sampai 15 Juli gitu. Nah, kenapa kita bagi 2? Karena kita mau lihat kalau animonya ya. Jadi semakin cepat peserta itu mendaftar, semakin besar kesempatannya buat lolos gitu. Oke. Jadi semakin cepat peserta mendaftar, semakin besar kesempatannya untuk lolos gitu. Kenapa? Karena kan semakin banyak nih yang akan daftar gitu ya. Takutnya kuotanya udah habis gitu. Karena cuma 30 tim tadi yang kita akan terima gitu. Jadi memang semakin cepat mendaftar, semakin besar kesempatan untuk lolos. Oke, next-nya Mbak. Nah, ini partner-partner kita. Mohon maaf ini Mbak tadi belum diupdate. Ini ada logonya tadi 500 startup di sini. Jadi kita ada Ahmad Zaki Foundation, Endeavor, Founder Institute, Assegaf Hamzah Partner. Kemudian ada 500 startup. Mohon maaf tadi saya sudah startup juga salah satu partner penting kita. Nanti kita pakai yang terbaru. Ya ini partner-partner kita, yang jelas partner kita adalah seluruh institusi yang sudah sangat dibelah, terutama dalam dunia startup. Oke, next-nya. Nah, kita akan memastikan bahwa kualitas program ini sangat-sangat terjaga gitu. Jadi gimana caranya kita memastikan kualitas program ini tinggi? Yang pertama dari mulai input ya, dari mulai proses seleksi. Kita hanya akan menerima tim yang sangat-sangat highly qualified lah, yang sangat-sangat berkualitas gitu. Itu yang pertama. Kemudian mentor yang kita sediakan itu adalah expert pendiri-pendiri ya, sekali Pak Ahmad Zaki juga gitu. Dan juga mentor yang sudah kredibel. Nah, kemudian dari mulai proses monitoring kita ada weekly planning, ada cycle meeting. Kita akan di sana akan update terus tiap minggu. Kira-kira kita mau tiap minggu kita akan ada fasilitator yang akan istilahnya membantu adik-adik mahasiswa ini untuk merencanakan pembelajaran mereka. Jadi akan kita sediakan fasilitator. Selain daripada mentorship tadi, one on one dengan mentor. Kemudian
active learning. Jadi kita ada active learning. Di synchronous class kita akan ada diskusi, role play, presentasi. Jadi kita tidak lagi one way communication pada saat synchronous class, karena kan asynchronous classnya kita sudah istilahnya sudah menganggap bahwa sudah mempersiapkan pembelajaran lah di asynchronous class. Jadi pada saat synchronous class kita mengharapkan para peserta itu semuanya active learning, menerapkan active learning. Nah, grading sistemnya pun kita sudah dengan project base. Makanya tadi projectnya banyak banget. Kemudian peer-to-peer evaluation. Jadi peer-to-peer evaluation baik dengan teman-temannya, kita ada evaluasi teman-teman sesama tim, dan tentunya mentor juga akan mengevaluasi. Selama program kita akan tadi menyediakan sertifikat tadi ya kalau selesai programnya dengan baik. Kemudian ada awards. Awards itu maksudnya pada saat nanti demo day ada peserta terbaik, tentunya akan ada awards sendiri. Seperti itu. Dan tentunya setelah program berakhir pun kita akan ada impact evaluation gitu. Ada evaluasi dampaknya. Nah, seperti itu kira-kira mungkin sedikit banyaknya penjelasan tentang Startup Campus. Ya. Mungkin saya kembalikan ke moderator ya. Oke, terima kasih Bu Mariati, penjelasannya luar biasa. Berarti nanti mahasiswa akan mendapatkan ilmu ya soal startup ya. Mulai yang akan diisi oleh para ahlinya. Apakah Mas Jaki termasuk untuk mengisi sebagai dosen juga? Pak Ahmad Zaki pasti akan mengisi sebagai expertnya ya. Expertnya ya, oke, dosen expert ya, luar biasa. Atau Ibu Mariati juga ya? Saya kalau dibutuhkan aja. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Bu Mariati. Selanjutnya bersama kita sudah ada para sponsor seperti Ibu Mariati tadi sebutkan. Ada Pak Wayah dari sponsor Managing Director Endeavor. Baiklah, kita persilahkan untuk Pak Wayah ya. Saya ingin bertanya nih Pak Wayah, seperti apa sih bentuk dukungan dari Endeavor untuk Startup Campus ini? Bagaimana Pak Wayah? Ya, terima kasih Mbak Berliana. Saya akan mulai dengan histori kami dengan Mas Ahmad Zaki dan Mas Fajrin ya. Karena kebetulan keduanya juga merupakan Endeavor Entrepreneur yang terseleksi di tahun 2016. Waktu itu kami seleksi di Dubai, di United Arab Emirates. Jadi hubungan kami dengan Pak Ahmad Zaki dan Pak Fajrin sudah cukup lama sekali koneksinya. Dan kami memberikan support terhadap Mas Zaki dan Mas Fajrin itu melalui mentorship, akses to capital, akses ke market, sama akses ke talent, ya. Jadi those 4 items itu yang menjadi support kita as an Endeavor Entrepreneur. Nah, untuk support kita ke dalam program Startup Campus ini, kami menyediakan para founders dari Endeavor Entrepreneurs. Saat ini di Indonesia sendiri kami memiliki 61 Endeavor Entrepreneurs mewakili 47 startups. Tapi di seluruh dunia kami memiliki kurang lebih 2.200-an Endeavor Entrepreneurs ya, dan juga ada sekitar 3.000-an mentors yang tentunya bisa kita leverage untuk berpartisipasi ke program Startup Campus. Yang kami sangat harapkan adalah dengan adanya para founders ini yang terlibat dalam program Startup Campus, mereka bisa sharing real life experience bagaimana mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan perusahaan startup mereka sehingga menjadi yang saat ini. Jadi seperti scaling up. Nah, salah satunya adalah tentunya pengalaman dari Mas Zaki dan Mas Fajrin bagaimana mendirikan Bukalapak dan menjadikan Bukalapak menjadi salah satu e-commerce terbesar yang ada di Indonesia. Demikian Mbak Berliana, kurang lebih kontribusi kami nanti kepada Startup Campus, programnya dari Mas Ahmad Zaki Foundation. Oke, terima kasih Pak Wayah. Semoga selalu bisa bekerja sama untuk memberikan kesempatan bagi para generasi muda ya, Pak. Siap, Mbak Berliana. Ya, siap.
Terima kasih Pak. Selanjutnya, Sama-sama. apakah Mr. Kylie juga sudah ada join bersama kita? Yes, hello. Halo Mr. Kylie. Hi, How are maaf ya, saya you? guna bahasa Inggris. I'm very good. I'm Okay. fantastic. Thank you. Mr. Kylie, what kind of support do you provide as a partner to this program? Oh, I'm so excited about this program. You know, maybe a bit of a preamble from 500 Startups. I think we have been investing in Indonesia since 2014. And one of the biggest successes is for us to be able to meet Pak Zaki and Fadrin and Sino, right, of Bukalapak. And I remember in the early days, Zaki called me once. He said, Kylie, can you fly in to speak to some students at ITB, right? To motivate them and tell them what is startups. If not, they may, join consulting or banking, and, so it was like an interesting time, right? To think about that and look back here today, because I think that it's not just like 500 Startups being involved in Bukalapak as an investor and supporter from the early days, but even for Zaki, Fadrin and Sinok, they're always giving back to the community, even from the early days. They're always doing things to help students out. So it's very beautiful to see us like work together again in the Startup Campus program. So to your question about the kind of support, we've been speaking to Zaki about guiding the curriculum and finding the best curriculum from around the world so that the students who participate in this Startup Campus program will get access to some of the top curriculum in the world. It's like world-class curriculum, world-class teaching to help them build companies that not just win in Indonesia, but win in the eyes of the world. So we are very excited and honored to be invited by Zaki and the Ahmad Zaki Foundation to be part of this, and we're very excited to help out. Okay, thank you, Mr. Kylie. You're welcome. Okay, thank you, Mr. Kylie dan Pak Waya for your contribution to this program. We also hope that Startup Campus 20 and 21 will be run and be useful for the next generation. Kayak gugup gitu. Oke, baiklah. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, kita akan foto bersama dengan para narasumber lagi. Tadi sudah ada dengan Prof. Nizam. Karena kedua sponsor kita tadi belum semuanya bergabung, kita kembali berfoto bersama lagi. Mohon host untuk mengatur untuk foto bersama dan Bapak Ibu narasumber untuk menghidupkan kameranya. Silakan. Mohon bantuannya host untuk foto bersama. Oke, kita hitung. 1, 2, 3. Oke, thank you. Mungkin teman-teman media juga ingin berfoto bersama dengan para narasumber. Kita persilahkan. Mohon menghidupkan kameranya. Oke, kita hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, next ada next page. Kita nggak tahu ada page berapa. Anda silahkan untuk tetap senyum. Kita berhitung lagi. 1, 2, 3. Oke, next page. 1, Next. 2, 3. Oke, next page. 1, 2, 3. Oke, thank you. Thank you everyone. Oke, thank you. Baiklah, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kita persilahkan kepada rekan-rekan media yang ingin bertanya langsung kepada para narasumber, silakan raise hand dan menghidupkan speaker atau kameranya. Atau juga kalau ada yang malu-malu bisa mencatat di kolom chat. Terima kasih. Mungkin ada yang akan bertanya langsung sekarang? Kita persilahkan. Sepertinya masih pada malu-malu. Belum ada yang raise hand? Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat ya.
ada pertanyaan dari Nur Islami Zafat atau Zer. For this program, is it for S1 or above or only S1? Mungkin ada yang bisa bertanya, ada yang bisa menjawab? Okay. Ya, silakan Bu Mariati. In English or in Indonesia? In English? Maybe in English ya. Indonesia. Oh, Indonesia. Oke, baiklah. Ya, program ini sesuai dengan Kampus Merdeka ya. Jadi Kampus Merdeka hanya untuk S1. Nah, Kampus Merdeka hanya untuk S1. Nah, ini nanti kan kalau ada linknya ya di Bitly yang tadi saya kasih, nanti saya kasih di chat. Ada Bitly /tim startup. Di situ ada penjelasannya tuh, penjelasannya. Jadi lengkap di situ. Jadi ini hanya untuk S1. Oke, terima kasih Ibu Mariati. Di sini juga ada pertanyaan dari mahasiswa nih, namanya Alvin. Saya mahasiswa Universitas Airlangga. Disebutkan bahwa satu tim maksimal 3 orang, tapi setelah saya ingin mendaftar melalui link tim startup, jumlah anggota yang bisa diinput berjumlah 4 orang. Jadi yang ingin saya tanyakan, satu tim itu maksimal 3 orang atau satu tim maksimal 5 orang? Ini sudah teknis. Ya. Ya, jadi kami sudah ubah formnya ya. Jadi hanya untuk kita maksimal 3 orang supaya lebih optimal ya. Karena kan nanti ada mentorship. Takutnya kalau terlalu banyak tim dalam terlalu banyak orang dalam timnya itu takutnya tidak optimal nanti mentorshipnya. Jadi kita sudah ubah di formnya. Memang minimal 2, maksimal 3. Dan untuk founder itu memang idealnya 3 orang sih. Untuk founder itu biasanya jarang founder yang berempat atau berlima tuh jarang yang sukses biasanya. Kebanyakan mungkin ya. Iya, kebanyakan 3 orang idealnya. Iya. Seperti film Sandbox yang Korea. Iya. Mungkin udah pada nonton teman-teman. Baiklah, rekan-rekan media silakan ingin bertanya bisa langsung raise hand atau menghidupkan speakernya ya. Di sini juga ada pertanyaan dari Rasendria. Mungkin bisa dijelaskan Rasendria ini dari institusi mana atau dari mahasiswa mana, izin bertanya Pak Bu, untuk program ini apakah diperbolehkan untuk bisnis yang sudah berjalan? Ini bisnis mahasiswa maksudnya atau bagaimana ya? Startup ya maksudnya. Startupnya mungkin ya. Itu bagaimana tuh Ibu Mariati mungkin ada bisa jawaban. Kalau mahasiswa kebetulan sudah menjalankan startup, berarti kita asumsinya masih di awal ya, stage ya. Di awal stage. Itu malah bagus ya. Kita justru sangat-sangat encourage sekali gitu kalau sudah punya sudah istilahnya menjalankan startupnya yang masih di awal stage, itu sangat kita encourage banget untuk apply ini sih. Jadi diperbolehkan. Oke, terima kasih. Ini yang sepertinya bertanya kebanyakan mahasiswa ini. Ibu Mariati juga sudah menyertakan ya. Kalau dari tadi loh. Dari Kompas. Ya. Oke, dari Kompas ya, Ibu Esther ya. Iya, oke bentar. Oke, silakan Ibu untuk bertanya. Aku mau tanya ke Mas Jaki ya. Nah tadi kan disebutkan ini program startup foundation ini dan kemudian lewat acara startup kampus ini kan diharapkan mendorong lahirnya startupnya di bidang science and technology ya. Nah ini mungkin Mas Jaki bisa kasih penjelasan lebih lanjut kalau untuk Indonesia misalnya tuh dari model-model startup rintisan ini kira-kira bisnis rintisan di science and technology ini di bidang-bidang apa sih yang sebenarnya dibutuhkan dan itu bisa misalnya tadi bisa menjadi kekuatan Indonesia ya. Terus yang keduanya lagi Mas Jaki juga tadi sebutkan bahwa masa di kampus ini, masa mahasiswa ataupun 5 tahun setelah lulus itu sebagai golden age untuk ini ya, untuk bisa melahirkan startup gitu ya. Nah ini kan seringkali yang saya sering lihat itu kan biasanya tidak berkelanjutan gitu ya. Nah ini bagaimana misalnya sekarang lewat program Kampus Merdeka yang lebih punya tujuan intensif untuk membimbing startup ini lewat misalnya di masa-masa dia di kampus ini untuk bisa lebih berkelanjutan atau bisa lebih berkembang lagi ya, itu sendiri tantangannya atau mungkin caranya sendiri itu gimana bagaimana dan apakah memang
dengan cara seperti begini kita kedepannya diharapkan bahwa memang mahasiswa itu kemudian secara sadar mulai membangun kesadaran bahwa dia itu siapa yang mau berkecimpung di sebagai entrepreneur atau sociopreneur, siapa yang mau jadi profesional itu bisa lebih mantap gitu. Makasih. Ya, tadi dengan Ibu siapa ya? Tadi Ibu siapa? Ibu Mungkin, Esther dari Kompas. Bu Esther. Ya Bu Esther, mohon maaf, ini Pak Zakinya lagi ada urusan. Jadi Pak Zaki tadi sudah pamit sebenarnya, tapi nggak apa-apa, saya jawab nggak apa-apa ya Bu ya, mewakili Pak Ahmad Zaki ya. Jadi yang kedua, gimana caranya supaya ya, apa yang berbeda lah istilahnya ya, apa yang kita berikan di startup kampus ini yang berbeda gitu, sehingga istilahnya bisa menjamin kelangsungan dari startup yang akan ditelurkan dari program ini. Pertama mungkin challenge yang paling kita lihat ya, itu yang pertama adalah bahwa orang-orang yang mendirikan startup itu kendala utamanya adalah jaringan ya. Jadi mereka ini biasanya tidak memiliki jaringan yang cukup. Karena ternyata jaringan dan mentor ya. Mentor itu sangat penting ternyata. Mentor itu sangat penting untuk kelangsungan sebuah startup gitu. Jadi inilah yang kemudian kita akan tackle pertama kali. Kita akan handle pertama kali. Kita akan berikan mentor yang kredibel yang akan membimbing para mahasiswa ini. Bahkan setelah program pun selesai, kalau seandainya mereka masih mau berhubungan ya kita bebaskan gitu. Mereka masih mau berhubungan dengan para mentornya kayak gitu. Tapi yang jelas karena ini yang kita lihat adalah kendala utama selama ini, yang itulah yang membuat startup ini tidak sustainable gitu ya. Mungkin hanya 5 tahun mereka langsung mati lah istilahnya ya. Yaitu karena mereka pertama kendala jaringan, network baik itu ke investor dan kemudian mentor gitu. Itu yang kita tackle pertama kali. Seperti itu sih. Dan kemudian yang kedua, karena ini mentor-mentornya ini adalah termasuknya nanti Pak Ahmad Zaki sebagai pembicara juga di kelas kita. Ini adalah praktisi langsung gitu yang mendirikan startup. Jadi mereka bukan hanya melihat dari sudut pandang teori, tapi mereka sudah berpengalaman sehingga benar-benar seluruh ilmu yang akan diberikan itu adalah yang practical knowledge gitu. Dan saya rasa kalau dulu mungkin salah satu downside-nya ketika orang-orang menyelenggarakan program serupa, mungkin mereka masih banyak teori-teori yang ternyata pada praktisnya ya, pada practicality-nya itu ternyata nggak works gitu, nggak works. Nah, makanya kenapa ini kita mengundang orang-orang yang beneran langsung terjun gitu di dalam dunia startup sehingga mereka bisa benar-benar memberikan perspektif yang berbeda bahwa seperti ini yang sebenarnya harusnya terjadi, seperti ini yang sebenarnya harusnya dilakukan. Itu yang kita handle. Makanya kita pertama tadi keunggulan yang benar-benar paling utama adalah expert pembicara yang kita kumpulkan untuk program ini itu adalah praktisi-praktisi dan tentunya ada juga beberapa akademisi juga. Tapi ini praktisinya adalah orang-orang yang memang benar-benar sudah terjun langsung lah untuk mendirikan startup gitu. Mentornya pun mentor yang berkualitas dan kemudian ilmu yang kita berikan ya tentunya ilmu-ilmu yang langsung dari pendiri-pendiri yang sudah memang terjun langsung lah dalam dunia startup. Itu untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi ya. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi tentang science dan tech, contohnya seperti apa? Begitu ya Mbak ya kalau nggak salah ya. Nah, saya kalau ini to be honest mungkin nggak terlalu saya sendiri nggak terlalu bisa menjawab ya. Tapi yang jelas begitu banyak permasalahan di Indonesia sih yang patut yang bisa dijadikan sebuah ide untuk para mahasiswa mendirikan startup gitu. Menurut saya di Indonesia masalah itu ada banyak jutaan masalah yang bisa diselesaikan dengan sains dan teknologi gitu. Jadi ya kalau saya mau menjawab spesifik sebenarnya sangat-sangat banyak sih Bu gitu, karena jutaan masalah di Indonesia yang bisa menjadi cikal bakal seseorang untuk
mendirikan sebuah startup untuk solving the problems seperti itu. Jadi terlalu banyak sih Bu, mungkin contohnya gitu ya. Mungkin selain daripada yang tadi Bukalapak juga salah satu contohnya. Bukalapak salah satu contoh yang sekarang sudah menjadi unicorn untuk memecahkan masalah masalah antara penjual dengan pembeli yang kemudian sekarang sudah kita nikmati ya, kita bisa jualan melalui marketplace. Itu merupakan salah satu contoh di bidang teknologinya. Nah, kemudian mungkin ya tentunya banyak sekali sih jutaan masalah lah yang kita bisa jadikan sebuah cikal bakal gitu untuk mendirikan sebuah startup. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Ibu Mariati. Mungkin sudah menjawab untuk Ibu Esther ya pertanyaannya. Kalau belum ada yang raise hand lagi, di sini saya akan membacakan pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan lanjutan ini. Tapi dari orang yang berbeda. Katanya ini dari florescu.com ada pertanyaan, kenapa program untuk S1 bukannya Merdeka Belajar mencakup program vokasi dan startup lebih dekat dengan program vokasi, katanya begitu. Bagaimana Ibu Mariati? Bagaimana Mbak ya? Oh ini ya. Iya, pertanyaannya kenapa harus S1 katanya, bukannya Merdeka Belajar mencakup program vokasi dan startup lebih dekat dengan program vokasi. Begitu. Oh iya. Nah ini kebetulan memang ini maaf Ibu, suaranya jauh. Oh, sorry. Ini lebih jelas? Ya, oke. Ya, memang ini kebetulan program yang kita kemarin ajukan itu di bawah Dikti, di bawah Dijen Dikti ya. Jadi emang S1 sih Mbak untuk yang kebetulan yang kita ajukan kemarin gitu, memang untuk S1. Karena kerjasamanya dengan Dikti seperti itu ya. Perguruan tinggi gitu, perguruan tinggi. Oke. Ini ada kelanjutan lagi dari orang yang sama. Kenapa apakah tidak tumpang tindih dengan program wirausaha dari Dikti? Sepertinya karena kedirjenannya sama pasti saling mengisi kali ya Mbak. Saling mengisi sih, saling. Cuma mungkin kalau kita kewirausahaannya lebih ke digital ya, maksudnya perusahaan rintisan teknologi gitu. Jadi semua yang kita berikan materinya itu benar-benar ya startup lah. Berarti untuk digital ya berarti ini ya. Kaitannya dengan digital semua ya. Iya. Oke. Kalau yang kewirausahaan kan lebih lebar ya, lebih luas cakupannya. Begitu ya, Ibu ya. Benar. Oke, siap. Ada yang raise hand lagi dari Nanda ya, Mas Nanda Nusademi. Mas Nanda dari mana? Silakan Mas Nanda. Suara saya masuk ya, Bu? Gimana Mas? Suaranya masuk ya? Suara masuk. Silakan Mas Nanda. Perkenalkan, nama saya Nanda dari UGM. Saya dari sarjana D4, sarjana terapan D4 atau mahasiswa gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama mau follow up tadi, apakah benar yang untuk S1 atau D4 boleh? Karena saya alumni program Bangkit dari Dikti juga tahun ini ya, baru lulus seminggu yang lalu belum ada, dan itu D4 boleh masuk. Nah, apakah ini nggak boleh atau gimana? Yang kedua adalah follow up juga, kayaknya belum dijelaskan secara rinci, apakah early stage startup yang dimaksud itu apakah ideation atau problem solution fit, atau udah punya produk itu boleh masuk gak? Dan sebenarnya target yang di satu siapa sih? Apakah benar-benar modal ide doang, atau dia udah punya produk itu masih cocok dengan program ini? Itu yang kami tanyakan. Yang kedua, tadi disampaikan ada 2 periode pendaftaran. Yang pertama sampai besok dan satunya sampai 15 Juli kalau saya nggak salah ya. Nah, apa bedanya dari 2 periode tersebut? Terus tadi disampaikan juga kalau kamu daftar lebih awal, maka potensi lolos lebih tinggi. Apakah itu benar? Berarti sistemnya bukan semua memiliki hak yang sama, tapi yang dia daftar maka dapat pelayanan yang lebih atau dapat prioritas lebih tinggi. Nah, apakah itu benar? Salah, saya kurang paham soal itu. Kemudian, semisal mungkin saya jawab dulu boleh ya? Boleh. Biar saya nggak lupa ya. Biar saya nggak lupa. Ya, mungkin dari ini ya, dari pendaftarannya dibuka 2 periode. Karena kuota kita cuma tadi 30 tim. Nah, jadi ketika kita nanti lihat nih di periode pertama, misalnya sekarang udah berapa puluh tim ya yang daftar kan, kita akan langsung melakukan seleksi, kemudian langsung diinterview juga paralel. Dan kalau misalnya sudah dapat gitu 30 tim gitu misalnya di periode pertama ini, ya berarti mau nggak mau dong kita harus tutup langsung di periode kedua begitu. Jadi kita paralel akan langsung seleksi sih sebenarnya di periode pertama ini ditutup, kita langsung akan mulai seleksi dan langsung akan interview. Jadi kalau udah
terpenuhi kuotanya, kita ya mohon maaf, kita nggak bisa lagi buka periode selanjutnya begitu. Makanya kita bilang kalau memang sudah kalau memang bisa daftar lebih cepat, maka kesempatannya akan lebih cepat juga gitu. Kesempatannya akan lebih besar lah gitu untuk lolos. Kemudian yang tadi selain itu pertanyaannya apa lagi ya, saya lupa. Yang pertama, apakah D4 boleh masuk atau hanya S1 gitu? Sarjana Ya, terapan. saya sebenarnya sudah bertanya gitu ke in charge dari Kemendikbudnya ya untuk program Kampus Merdeka ini, studi independen, dan memang katanya S1 saja seperti itu. Jadi memang dari sananya mungkin terkhusus untuk studi independen ini memang sepertinya untuk S1 saja ya. Seperti itu. Cuma nanti gini aja, nggak apa-apa. Mungkin Anda bisa kan di situ nanti di dalam Bitly kita ada Telegram channel gitu. Ada Telegram ya, ada Telegram bisa nanti bertanya ke situ, nanti kita akan kasih informasi di sana deh. Update kita akan tanya lagi untuk memastikan. Ya, di kolom chat sudah dikasih link Bitly-nya ya sama Ibu Mariati. Ya, nanti di situ ada link Telegramnya. Oke, cukup Mas Nanda atau mau dilanjutin lagi pertanyaannya tadi? Tadi yang belum dijawab adalah sebenarnya yang dicari itu tipe tim yang seperti apa? Apakah baru di ide doang atau udah punya produk atau gimana gitu? Sasaran utamanya gitu yang mana gitu? Ya, jadi sebenarnya kalau sudah punya produk memang tidak apa-apa untuk mendaftar. Karena di sini tapi ekspektasinya seperti ini ya. Di sini kita akan mulai semuanya dari awal. Itu ekspektasinya. Jadi kita akan mulai, makanya ada matrikulasi, ada kemudian baru masuk ke core training ya. Core training yang tadi ada building team, ada building product dan lain-lain. Jadi kalau seandainya mahasiswa itu sudah pernah ikutan inkubator, akselerator, ya mungkin tidak jauh berbeda dengan yang sudah mereka pernah ikuti. Cuma bedanya mungkin ini lebih ke mentorship-nya siapa gitu kan, beda. Jaringan-jaringan yang kita berikan juga beda kayak gitu. Tapi ya ekspektasinya memang kita akan mulai belajar dari awal gitu ekspektasinya. Seperti itu. Tapi kalau sudah punya produk ya nggak apa-apa. Cukup terjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nanda. Sudah cukup ya pertanyaannya ya. Ada lagi yang raise hand? Belum ada ya yang raise hand, tapi berarti kita jawab satu lagi aja kali ya pertanyaan ya yang ada di sini. Dari Mas siapa nih Dona ya media ya. Sekilas saya melihat pertumbuhan perusahaan startup di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, khususnya kawasan Jabodetabek. Sementara perusahaan-perusahaan di daerah masih boleh dibilang sedikit, seperti di daerah saya Banjarmasin. Minta perspektif aja dari para narasumber. Doni startbanjar.com dari Banjarmasin. Bagaimana Bu Mariati, katanya terkonsentrasi di Jawa saja. Suaranya masih belum masuk Ibu, Pak. Masih di mute. Oke. Ya, memang benar sih startup ini masih terkonsentrasi di daerah Jawa ya. Untuk itu mungkin karena program ini dilaksanakan secara full online, kita berharapnya juga bisa menyaring bibit-bibit unggul yang ada di daerah ya. Tersebarlah dari Sabang sampai Merauke, kita berharap kita bisa mengikut sertakan tim-tim yang juga berada di luar daerah Jawa gitu. Tapi ya memang benar sih, memang benar sampai saat ini ya memang pada kenyataannya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ini adalah salah satu ikhtiar kita juga ya, startup kampus untuk bisa menyebarkan ilmu sehingga bisa menelurkan bibit-bibit startup dari Sabang sampai Merauke, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Mariati, terima kasih para narasumber, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan media, adik-adik mahasiswa, karena acara kita sudah berjalan selama 1 jam, berakhir sudah acara kita untuk acara Kick Off Startup Campus 2021. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih untuk kehadirannya. Ibu Mariati mungkin ada closing statement untuk para mahasiswa dan juga media yang ada di sini. Silakan Ibu Mariati. Ya, mungkin untuk para mahasiswa jangan pernah takut ya untuk memulai membangun sebuah perusahaan teknologi, dan siapa tahu aja kalian adalah the next Pak Ahmad Zaki, the next Pak Nadiem Makarim,
kemudian the next ya semua founder-founder startup yang ada di Indonesia lah gitu. Siapa tahu aja kalian bisa menelurkan the next unicorn juga. Jadi mungkin titik mulainya itu ya dari ikutan startup kampus ini. Amin, ada yang katain amin kenceng sekali. Amin. Oke, terima kasih Bu Mariati. Mungkin dari para sponsor, Mr. Kylie, do you have comment? Pak Kylie kayaknya sudah out juga deh. Sudah out juga. Iya, mungkin Pak Waya sibuk sekali ya. Sibuk Pak sekali. Waya, apakah masih ada? Mungkin Pak Waya juga sudah out sih. Sudah out ya? Baiklah, kalau begitu kita sudahi saja acara kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan media, untuk Bapak Ibu yang turut serta dalam acara kita, untuk teman-teman dari universitas, dari kampus, silahkan untuk mendaftar. Ibu Mariati tadi sudah memberikan bit.ly-nya ya di dalam kolom chat. Semoga teman-teman bisa berhasil menjadi the next, seperti kata Bu Mariati, the next Mas Ahmad Zaki, the next Nadiem, dan para founder-founder startup yang sudah menjadi terbesar saat ini. Terima kasih, selamat siang, salam sehat selalu, semoga kita sukses selalu. Terima kasih.